Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 29 Oktober 2024. Pertama, anggota DPR Beni Kaharman menemukan sosok ngeri di Polda NTT. Berita kedua, anggota Komisi 3 DPR Irjen Purnawirawan Rikwanto merespons buntut pemecatan tidak dengan hormat terhadap Ibtu Rudi Soik. Anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman merespons pemecatan tidak dengan hormat terhadap Ibda Rudi Soik. Beni Kaharman bahkan menemukan fakta lain soal sosok yang memenjarakan Rudi Soik pada 15 tahun yang lalu. Rapat Komisi 3 DPR yang digelar pada Senin pagi kemarin menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman menduga Kapolda NTT tengah dikerjai anak buahnya pada kasus Rudi Soik. Beni juga mengungkapkan fakta ada sosok di Polda NTT yang 15 tahun lalu memenjarakan Rudi. Saking tidak masuk akalnya saya menduga-duga ada apa sebetulnya ini? Ada apa sebetulnya ini? Kok kalaupun ada kesalahan yang dilakukan saudara Rudi Soik di situ, apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya? Oleh sebab itu Pak Kapolda saya melacak-lacak ini. Ini kayaknya ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini. Masalah itu saya temukan. Apa yang saya temukan? Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudi Soik ke BUI, kasus TPPO ini ada di Polda NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam. Sayang, Pak Kapolda, saya kenal Pak Kapolda ini. Orang yang sangat bijak. Baru datang ke NTT juga. Mungkin tidak kenal situasi di NTT ini. Saya duga Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya. Hanya untuk menghukum saudara Rudi Soik. Mengapa? Tidak masuk akal ini Pak Kapolda. Pemaparan soal kasus BBM ini. Kok sampai dia dipecat begitu? Yang benar aja lah. Masa nggak ada lagi yang lebih bijak lagi. Oleh sebab itu, pimpinan, saya sebetulnya sangat sayang pimpinan tertinggi institusi Polda di provinsi sampai dipanggil ke pusat begini, hanya untuk mempertanggungjawabkan sebuah kekeliruan yang saya lihat tidak masuk di akal. Kecuali kalau Pak Kapolda mau membela anak buah, Bapak punya anak buah. Anggota Komisi 3 DPR Irjen Purnawirawan Rikwanto buka suara terkait pemecatan terhadap Ibda Rudi Soik. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menyentil Kapolda NTT yang terlalu terburu-buru memecat Rudi Soik. Pemecatan tidak dengan hormat yang diberikan kepada Ibda Rudi Soik menjadi perhatian anggota DPR. Salah satunya anggota Komisi 3 DPR Irjen Purnawirawan Rikwanto yang ikut merespons pemecatan Rudi Soik. Ia mengatakan pertimbangan pemberhentian terhadap Rudi Soik terlalu cepat. Yang kedua, NTT, ya, Pak Daniel, saya bukan ingin menambah beban lagi ya. Tadi sudah banyak beban ini dari teman-teman semuanya. Ya, ini kayaknya saya tertekan sekali di sini ya. Ya. Tapi kalau kita baca-baca tadi, pelanggarannya itu karaoke, polis lain, fitnah, pergi tanpa izin. Ini ternyata dalam satu paket ya, dalam satu waktu yang singkat. Kalau istilahnya alat bukti itu saksi ya, saksinya 20 ya, satu saksi dianggap ya, satu alat bukti ya. Ya, jadi bukan kalau diakumulasi sudah 3 atau lebih pelanggaran bisa di PDDH, itu kuantitasnya begitu. Tapi ini satu kasus yang berkaitan dan dekat waktunya. Ya, jadi mungkin pertimbangannya untuk PTDH itu terlalu cepat mungkin kalau menurut kami. Ya, itu Pak Kapolda ya. Jadi mengacu kepada aspirasi banyak pihak, melihat kasusnya, kemudian
hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan mungkin bisa dipertimbangkan kembali ya tentang status Pak Ibda Rudi Soik ini ya, dengan cara-cara hukum tentunya, karena yang bersangkutan sudah di PTDH. Kalau memang mau dimurnikan kembali ya, direhabilitasi kembali, ada aturan mainnya ya. Ini kami serahkan kepada ketentuan yang berlaku di kepolisian dan Pak Kapolda sendiri ya. Jadi hilangkan dulu masalah suka nggak suka. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.